Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam kegiatan belajar dari rumah. Anak-anak masih semangat ya? Oke, pasti semangat. Hari ini kita akan belajar matematika. Siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Materi hari ini mengenai posisi benda pada bidang koordinat. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah kalian melihat video pembelajaran hari ini, kalian dapat menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat dengan tepat. Yang kedua, kalian juga dapat menentukan letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat dengan benar. Simak penjelasan Bu Guru berikut ya. Menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Nah, bidang koordinat apa ya, Nak? Mari kita kenalan dulu ya. Bidang koordinat merupakan petak-petak atau kotak-kotak yang tersusun dalam baris dan kolom. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini ada baris dan kolom. Ya, petak-petak tersusun dalam baris dan kolom. Apa fungsi dari bidang koordinat? Fungsinya adalah memudahkan kita dalam menemukan letak suatu tempat atau benda. Ya. Nah, perhatikan bidang koordinat beberapa kandang hewan ternak berikut ini ya. Di sana ada kandang sapi, kandang ayam, domba, kambing, dan juga kandang bebek. Nah, bagaimana cara kita membaca kandang-kandang tersebut dalam bidang koordinat? Nah, di bidang koordinat tadi kan ada baris dan kolom ya. Nah, kita membacanya mulai dari yang mendatar dulu. Ya, garis yang mendatar. Nah, di sini ditandai dengan huruf mulai dari A, B, C sampai dengan huruf H. Nah, setelah kalian menentukan garis yang mendatar, kemudian kalian lihat garis yang tegak. Ya, garis yang tegak di sana dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai dengan 5. Ya, sekarang kita coba cari kandang sapi. Nah, sapi di sini ya, Nak. Nih, sapi di sini ya. Nah, di sini sapi. Bentar ya. Ini kandang sapi nih. Nah, kandang sapi. Nah, sapi kita lihat yang mendatar dulu. Yang mendatar sapi berada di huruf A. Ya. Kemudian kita lihat yang tegaknya. Oh, ternyata sapi berada di angka 5. Berarti posisi sapi terletak di koordinat A,5. Ya. Jadi yang kita tuliskan mulai dari yang mendatar dulu yaitu A, kemudian yang tegak 5. Gitu ya, Nak ya. Sekarang bagaimana dengan kandang ayam? Di mana posisi kandang ayam? Nah, kita lihat ayam berada di sini ya. Ayam berada di sini. Nah, ini ayam. Berarti kita lihat yang mendatar. Ayam ada di B, gitu ya. Di B. Ini. Kemudian ada di angka 2 yang tegaknya ya, yang mendatarnya B, yang tegaknya 2. Berarti kandang ayam berada di koordinat B,2. Oke, lanjut bagaimana dengan domba? Ini domba ya. Nah, domba adanya di sini. Kita lihat yang mendatar. Di sini ada huruf D. Kemudian yang tegaknya adalah angka 4. Jadi dombanya berada di koordinat D,4. Selanjutnya, di sini ada kambing. Ya. Kambing, kita lihat ada kambing di sini. Nah, kambing berada di huruf F. Yang tegaknya ada di angka 3, berarti F,3.
Ya, sekarang terakhir bebek. Coba siapa yang mau jawab? Oke, pasti bisa ya. Bebek berada di huruf H nih yang mendatar ya. Yang mendatar huruf H gitu ya. Kemudian yang tegaknya ada di angka 5. Berarti kandang bebek terletak pada koordinat H,5. Gimana? Bisa ya anak-anak? Jadi yang pertama kalian baca, kalian cari adalah garis yang mendatar ya, yang ke samping, kemudian koma, garis yang tegak yang ke atas. Ya, bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, selain menentukan tadi letak benda, sekarang kita bisa juga menggunakan bidang koordinat untuk menentukan letak suatu tempat pada denah. Ya, nah ini udah ada denah, kemudian ada rumah, ada sekolah, dan tempat-tempat lain, serta ada nama jalannya ya. Oke, sama seperti tadi, ketika kita mau menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat, kita cari dulu garis yang mendatar atau yang ke samping ya. Kemudian kita tentukan lagi garis yang tegak atau yang ke atas. Gitu ya, garis yang mendatar, koma, garis yang tegak. Nah, kita lihat di mana letak sekolah, kita cari. Oh, ternyata sekolah di sini. Ini sekolah ya, sekolah. Di sini sekolah. Oke, nah sekolah ini berada di, kita lihat yang ke samping. Oh, ada di B, huruf B. Kemudian, oh tegaknya ada di angka 1. Berarti letak sekolah ada di jalan apa nih sekolahnya? Jalan Sirsak ya. Nah, letak sekolah ada di jalan Sirsak pada koordinat B,1. Ya, B,1. Selanjutnya kita cari minimarket. Di mana minimarket? Oh, minimarket di sini. Minimarket ada di jalan apa nih? Jalan Apel ya, minimarket ya. Nah, minimarket kita lihat. Oh, dia ada di huruf F. Kemudian ada di angka 3. Berarti minimarket berada di jalan Apel dan terletak pada koordinat F,3. Bisa ya? Nah, sekarang kita cari rumahnya Dio. Rumah Dio di mana? Rumah Dio di sini nih, yang warna hijau ini ya. Nah, rumah Dio berada di Jalan Duku, ya. Nah, kita lihat yang mendatarnya. Oh, berarti ada di huruf B. Yang tegaknya ada di angka 5. Berarti rumah Dio terletak di Jalan Duku pada koordinat B,5. Terakhir, di mana toko buku? Toko buku ada di sini. Ya, di sini nih toko buku. Nah, kita lihat dia ada di Jalan Kecapi. Ya, ini Jalan Kecapi ya. Nah, kemudian ada di garis H yang mendatar dan juga ada di angka 5 yang tegak. Berarti toko buku terletak di Jalan Kecapi pada koordinat H,5. Itu bisa ya anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Nah, selain pada denah, ada juga yang lebih luas nih dari denah, yaitu peta. Nah, kalian kemarin sudah belajar IPS tentang unsur-unsur peta ya. Nah, salah satu unsur peta ada garis astronomis. Apa itu garis astronomis? Masih ingat? Ya, tentunya masih ingat ya, yaitu garis hayal yang ada di permukaan bumi. Nah, terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Yang mana garis lintang di permukaan bumi itu dan garis bujur? Nah, garis lintang adalah garis yang mendatar. Ya, garis yang mendatar nih, namanya garis lintang. Sedangkan garis yang tegak namanya adalah garis bujur. Gitu ya. Nah, sama nih saat kita mencari bidang koordinat, berarti kita membutuhkan garis lintang dan garis bujur di dalam peta ya.
Oke. Nah, sekarang kita tentukan tempat-tempat yang ada di Pulau Bali. Kita mulai dari Denpasar. Kalian bisa lihat di sana ya, Denpasar. Kita cari di mana letak Denpasar. Oh, Denpasar di sini. Ini ya, kelihatan ya, Nak ya? Denpasar ya. Oke, ini Denpasar. Nah, kita lihat Denpasar berada di huruf F yang mendatar nih ya. Ya, yang mendatar ada di huruf F. Kemudian yang tegaknya berada di angka 2. Ya. Oh, berarti Denpasar letaknya berada di koordinat F,2. Ya. Selanjutnya kita cari, oh di sini ada nama daerah yaitu Padangbai. Ya, Padangbai di sini. Nah, Padangbai berada di koordinat H, ini ya, koma ke sampingnya. Ya, yang mendatar H, yang tegaknya adalah 3. Berarti Padangbai berada di koordinat H,3. Nah, selanjutnya kita cari yang atas. Nah, di atas ini kalian bisa lihat letak daerah dari apa ini? Singaraja ya. Nih, Singaraja nih di sini. Nah, Singaraja berada di koordinat yang ke samping E yang mendatar ya. Kemudian yang tegaknya adalah 6. Berarti Singaraja berada di koordinat E,6. Gitu ya anak-anak. Jadi diingat-ingat untuk membaca bidang koordinat, kita tentukan dulu yang garis mendatarnya, ya, garis yang ke samping, ya, kemudian garis yang tegak. Oke, bisa ya? Oke. Selanjutnya, kalau tadi menentukan letak suatu benda atau tempat pada bidang koordinat ya. Nah, sekarang kita akan menentukan letak titik pada bidang koordinat ya. Nah, penulisan letak sebuah titik pada bidang koordinat menggunakan pasangan terurut. Jadi pasangannya harus X, Y. Apa ya X, Y? Nah, X adalah sumbu mendatar atau yang disebut dengan apsis, dan Y adalah sumbu tegak atau yang disebut dengan ordinat. Nah, perhatikan contoh bidang koordinat berikut ya. Nah, di sini ada sumbu X. Ini ya, sumbu yang mendatar nih, sumbu X ya. Nah, sumbu X disebut dengan sumbu apsis. Enak ya, yang mendatar. Oke. Kemudian ada sumbu yang tegak. Ini sumbu yang tegak yaitu sumbu Y disebut dengan ordinat. Sumbu ordinat. Jadi yang mendatar adalah sumbu X, apsis. Yang tegak adalah sumbu Y, ordinat. Bisa ya? Nah, penulisannya X, Y. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada ya, di sini ada titik A-nya. Ya, titik A. Sekarang kita lihat titik A berada di sini. Ya. Nah, kita lihat dulu yang ke samping di sumbu X, ini sumbu X. Sumbu X ternyata A ini berada di angka 4. Ya. Kemudian kita lihat yang tegaknya, ternyata yang tegaknya atau di sumbu Y, A itu titik A berada di angka 2. Berarti titik A berada di koordinat 4,2. X, Y. 4,2. Gitu ya. Nah, sekarang lihat yang titik B. Titik B berada di sumbu X. Nah, sumbu X-nya dia ada di negatif 5 ya. Ini ya, negatif 5. Kemudian Y-nya. Nah, karena Y-nya ini dia ada di sini,
di tengah-tengah, artinya di angka 0. Ya, berarti X-nya negatif 5, Y-nya 0. Berarti B titik koordinatnya adalah negatif 5,0. Gitu ya nak ya. Lanjut, sekarang kita lihat titik C. Titik C berada di sini. Kita lihat dulu sumbu X-nya. Oh, sumbu X-nya dia ada di negatif 2. Kemudian sumbu Y-nya dia ada di negatif 3. X, Y. Berarti titik C negatif 2, negatif 3. Terakhir ya, titik D. Sekarang kita lihat titik D. Titik D berada di sumbu X6 ya. Kemudian sumbu Y-nya di negatif 2. Berarti D ada di titik 6, negatif 2. Mana? Bisa ya? Ya, jadi urutannya X, Y. Sumbu yang X, sumbu Y. Yang mendatar, yang tegak. Oke, lanjut ya. Sekarang menentukan letak bangun datar. Kalau tadi titik, sekarang kita mau menentukan letak bangun datar. Bagaimana caranya ya? Jadi saat kita menggambar bangun datar pada bidang koordinat, kita harus menentukan titik-titik sudut bangun datar tersebut. Ya, kita cari titiknya di mana nih? Gitu. Kemudian kalau sudah ketemu titik-titik sudutnya, kita bentuk suatu bangun datar, kita hubungkan nih dari titik yang satu ke titik yang lain, kita hubungkan dengan garis ya, sehingga nanti membentuk suatu bangun datar gitu ya nak. Kita hubungkan titik yang satu dengan titik yang lain gitu ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Diketahui koordinat titik A, B, C, dan D. Nah, kita akan mencari tahu nih dari titik A, B, C, dan D nanti bangun datar yang terbentuk apa ya? Nah, ini ada bidang koordinat. X yang mendatar, ya, sumbu X yang mendatar, absis, kemudian sumbu Y yang tegak, ordinat. Nah, sekarang kita cari ya, yang A dulu ya, 4,3. Nah, kita cari, diingat-ingat bahwa susunannya adalah X, Y. X dulu, baru Y ya, X, Y. Nah, di sini kita cari X-nya 4. Oh, 4 di sini X-nya 4 di sini ya. Bentar ya, X-nya 4 di sini. Kemudian Y-nya 3, 4,3 ya A ya. 4,3 di sini 3-nya, tegaknya. Oh, berarti titik A di sini. Ya, tuh. 4 ya, titik A berada di 4,3. Berarti 4 yang X-nya, kemudian yang tegaknya atau disembunyinya adalah 3 di sini. Mana ya? Oke, lanjut. Sekarang titik B. Negatif 2,1. Nah, kalau negatif berarti setelah sumbu ini dia ke kiri. Ya, negatif. Cari X-nya yang negatif 2. Oh, berarti di sini X-nya negatif 2. Ya, negatif 2,1. Yang tegaknya cari yang 1. Oh, di sini B-nya nih 1. Ya. Nah, berarti tinggal di titikin dulu. Negatif 2,1. Selanjutnya negatif 2,3 titik C, negatif 2, X-nya negatif 2. Oh, berarti di sini juga nih X-nya ya. Sekarang cari negatif 3. Negatif 3 berarti yang ke bawah ya. Nah, di sini negatif 3 nih. Ya, berarti C-nya adalah di sini. Gitu ya. Terus yang D sekarang. D-nya 4, negatif 3, berarti X-nya 4 di sini, X-nya 4. Kemudian Y-nya negatif 3 di sini di bawah ya. Berarti titiknya adalah di situ. Titiknya
Titik D berada di koordinat 4, negatif 3. Nah, setelah titik-titik ini kita cari, kita tentukan di bidang koordinat, selanjutnya kita hubungkan titik ini. Berarti dari titik A kita hubungkan ke titik B. Kita garis ya. Kemudian B ke C, C ke D, dan D kembali lagi ke A. Ternyata setelah dihubungkan, nah ABCD dihubungkan dengan garis. Apa yang terbentuk bangun datarnya? Yaitu trapesium siku-siku. Ini ya, jadi yang terbentuk trapesium siku-siku. Oke, bisa ya? Jadi menentukan letak bangun datar tadi kita tentukan dulu titiknya di bidang koordinat, kemudian kita hubungkan sehingga terbentuk sebuah bangun datar. Oke, bisa ya? Sekian pembahasan dari Bu Guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, sampaikan ya nak. Tetap semangat dan giat belajar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat.